Oke, kali ini balik lagi dengan gua. Di video ketiga ini gua mau ngelanjutin membuat file C++, untuk menambah utilitas dari file Morse header ini, yang udah kita buat di video kedua. Kalau lu belum ngerti, mending lu tonton dulu video kedua supaya nyambung nantinya. Oke, untuk sebelum melanjutkan gua mau ngebahas sedikit. Jadi sebelumnya kita udah membuat sebuah file header dan bertipe objek, yaitu dengan nama Morse. Ada kolom publik, ada kolom private. Di kolom publik kita punya fungsi konstruktor bernama Morse dan memiliki inputan berupa variabel dengan tipenya integer bernama pin. Lalu ada fungsi dot dan dia bersifat void atau tidak mereturn apapun. Ada juga fungsi dash dengan tipe void dan tidak mereturn apapun. Lalu di kolom private kita punya variabel bernama underscore spin dan bertipe integer. Oke, kita langsung aja membuat sebuah file C++-nya. Kita bisa nulis morse.c++. Nah, di sini lu harus melakukan pemanggilan terlebih dahulu ke file morse.header. Oke, sudah terpanggil dengan cara memanggil sintak atau menggunakan sintak include. Lalu lu juga harus memanggil file Arduino header-nya. Kenapa? Ini ditujukan untuk menggunakan seluruh utilitas yang ada di board control Arduino. Oke, kita save dulu. Setelah itu, lu tinggal panggil kelas Morse. Nah, kelas Morse yang gua panggil sekarang ini itu berada di dalam file morse.header. Kelas ini nih yang gua panggil tadi. Oke, kelas Morse. Lalu panggil dulu fungsi konstruktornya supaya lu bisa melakukan set saat kelas ini pertama kali dipanggil. Kita terus saja samain yang udah kita buat di header. Oke, seperti ini. Di file ini dan di fungsi konstruktor, lu harus mengenalkan variabel pin yang dimiliki si kelas Morse dengan variabel yang akan dimasukkan oleh si user. Jadi variabel pin di sini adalah variabel yang akan yang akan diberikan oleh user, sedangkan underscore spin ini adalah variabel yang sudah dimiliki oleh si Morse. Kalau lu masih belum paham, nggak apa-apa. It's okay, but let's continue. Oke, kalau kita lihat file utama kita ada fungsi dot, ada fungsi dash, di mana fungsi dot memberikan sebuah nyala lampu yang sebentar. Kalau dalam sandi Morse itu kan dot itu bunyi, kalau bunyi dengan fluid itu pelan, dash itu bunyinya panjang. Oke, kita mulai dari dot, kita copy paste di sini. Lalu kita panggil Morse dengan fungsi dot. Oke, kita lihat di sini. Oke, jangan lupa tambahkan void. Lalu kita tulis digital write. Nah, pin yang kan kalau lu tahu bahwa digital write memiliki dua inputan. Yang pertama pin yang akan ditulis atau yang akan digunakan, dan inputan kedua adalah modenya high atau low, seperti itu. Nah, di bagian pin lu masukin variabel pin yang dimiliki oleh si Morse. Karena variabel underscore spin ini udah dikenalin di awal pemanggilan fungsi atau di awal pemanggilan kelas melalui konstruktor. Jadi tidak ada kesalahan. Coba kalau gua buat seperti ini. Oke, nggak ada kesalahan. Tapi kalau Bang, boleh nggak sih kalau tanpa menggunakan variabel private? Boleh aja, tapi bakal error. Lihat, Visual Studio Code memberikan garis merah. Identifier pin is not undefined. Maksudnya adalah variabel pin ini nggak ada karena variabel pin ini cuman ada di dalam fungsi konstruktor.
Tadi seperti gue bilang, di konstruktor lu harus ngenalin fungsi variabel yang dimasukkan oleh si user ke variabel yang dimiliki oleh si Morse. Gak apa-apa. Kalau lu masih bingung, ikutin aja dulu. Oke, kita udah buat. Lalu kita kasih delay sebesar 200 milisekund. Lalu, oh sorry, kita lihat. Oke, benar. Lalu digital write. Bang, kenapa nggak di copy paste aja sih? Ini biar lu paham, cuy. Lalu kasih delay lagi 200. Oke. Di sini kita tahu bahwa dengan si fungsi dot ini akan memberikan sinyal dot dalam sandi Morse, artinya akan hidup dalam waktu 200 milisekund, lalu akan mati lagi dalam waktu 200 milisekund. Seperti itu. Lalu kita buat lanjut ke fungsi publik kita selanjutnya adalah dash. Oke, dash. Kalau kita lihat di file utama kita di sini, dash sama seperti dot, hanya memiliki time delay yang lebih lama, yaitu 1000 milisekund atau 1 detik kurang lebih. Gua rasa lu udah paham. Jadi kita copy paste saja. Jangan lupa diganti oleh underscore spin. Dan jangan lupa diganti time delay-nya dengan 1000. Oke. Sekarang kita sudah punya file Morse C++ yang merupakan penambahan utilitas dari semua fungsi dan kelas yang udah lu dideklarasikan di dalam file header. Terus cara pakainya gimana, Bang? Wah, cara pakainya mudah. Kita hapus di file C++ yang mainnya, lalu kita coba panggil include morse.h. Oke, lu udah nggak butuh lagi setup di sini. Lu tinggal panggil morse. Oke, lalu panggil dot. Oh, sorry. Ada kesalahan. Kita harus membuat sebuah variabel untuk meng-create kelas Morse. Kita tulis di sini Morse dengan variabel katakan kode. Kita pakai pin 13. Di sini kita menggunakan pin. Nah, kita panggil kode dot kode dot itu ya. Terus lagi kode dot. Lalu kita membuat huruf O itu dash. Kita kasih delay dulu sebanyak 3000 milisekund. Lalu kode dot dash, kode dot dash, kode dot dash. Kasih delay lagi 3000. Lalu kita copy paste aja biar cepat. Dot dash dot. Oke. Sebenarnya nggak ada beda dari file pertamanya yang ada void loop, ada void dash. Di sini cuman lu bisa lihat bahwa file utama lu terlihat lebih rapi, bro. Terlihat lebih rapi karena semua sudah di-encapsulate di dalam Morse header ini, dan utilitasnya ada di morse.c++ ini. Lebih rapi kan? Jadi kalau nanti ada kesalahan, lu bisa trace dengan mudah melalui main C++ ini tanpa harus kebanyakan scroll gitu kan. Oke, gue harap ini akan cukup membantu buat lo yang masih belajar, masih bingung gak apa-apa. Kalau masih bingung lo bisa diskusi, langsung komen aja, nanti insya Allah gue langsung balas.